Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Mawardah Amalia Anissa dari Pendidikan Guru Skala Dasar Universitas Negeri Malang, offering A21. Dan di sini aku bakalan sharing-sharing, memberitahu kepada kalian, jelasin kepada kalian tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif Islam. Jadi, korupsi itu menurut KBBI berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Latin, korupsi sendiri itu berasal dari 3, yaitu corrumpere, corruptio, atau corruptus. Dalam bahasa Inggris juga ada corruption, kalau dalam bahasa Prancis itu corruption, dalam bahasa Belanda itu corruptie. Mohon maaf nih kalau misalnya pelafalan bahasa asingnya salah ya, yang artinya korupsi itu curang atau jahat. Nah, korupsi itu nggak cuma satu macam guys, jadi korupsi itu ada 5. Ada galul atau penggelapan, riswah atau suap, hadiah gratifikasi, syarikah pencurian, dan kiayanah kecurangan. Hukum korupsi dalam pandangan Islam itu berada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, korupsi sendiri kalau misalnya di Indonesia nih, untuk pelakunya atau koruptor sudah ada hukumannya nih. Yang pertama itu dipenjara, yang kedua dipecat dari jabatan yang sedang dia duduki sekarang dan memasukkannya ke dalam daftar orang tercela. Yang ketiga itu penyitaan harta untuk negara. Dan yang keempat ini masih jarang, cuman sudah sebagai rencana gitu, yaitu hukuman mati. Motif korupsi itu ada 2. Jadi kalau misalnya korupsi itu nggak langsung tiba-tiba kita pingin korupsi, cuma pasti ada motifnya. Jadi yang pertama itu sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap hidup komunis dan hedonis, yang terakhir pemahaman agama yang dangkal. Jadi mereka tuh lebih mementingkan kehidupan duniawinya gitu daripada kehidupan nanti ketika nanti di akhirat. Jadi terlalu pikiran itu harta mulu gitu. Yang kedua ada motif eksternal. Jadi yang pertama karena adanya kesempatan, jadi karena dia pikir ini kesempatan nih aku ambil, jadi dia ngelakuin korupsinya. Faktor budaya, faktor kebiasaan itu mungkin dari kecil udah kebiasa nyontek, kebiasa ngambil barang temennya, itu bisa jadi faktornya juga. Dan penegak hukum yang lemah, itu tuh. Bahaya korupsi bagi kehidupan itu bagi individu bisa merusak masa depan, memperburuk ibadah, mempermalukan keluarga. Bagi generasi muda itu bisa jadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur. Bagi masyarakat itu akan terjadi kesenjangan sosial karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bagi sistem politik itu masyarakat itu jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Kalau bagi sistem ekonomi dari luar negeri itu jadi kurang investasi modalnya karena nggak percaya sama sistem ekonomi Indonesia atau negara lain tuh yang ngelakuin korupsi. Nah, upaya menumbuhkan budaya anti korupsi itu dari kita sekolah tuh pasti diajarin, di rumah juga pasti diajarin jangan nyontek, jangan plagiat. Jadi kalau ngerjain tugas itu kerjain sendiri, jangan titip absen ke temennya gitu. Terus kita harus jadi orang yang memegang teguh amanah gitu. Apa yang dikasihin ke kita, diamanin ke kita, harus kita lakuin sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu aja dari aku kali ini. Mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Untuk sekarang, kurang lebihnya aku minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.